Rabbil alamin. Jadi kita tidak boleh membaca Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ya, jadi ketika mengucapkan a di sana kepanjangan. Kita lanjutkan. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian tahapan pertama pada poin pertama, membaca tanda panjang atau mad asli dengan harokat yang tepat. Sekali lagi, diingat baik-baik, setiap kita membaca Al-Quran, kemudian ditemukan tanda panjang, maka suara kita diayun tidak boleh kepanjangan. Kecuali kalau setelah tanda-tanda panjang, kita menemukan 3 huruf. Yang pertama, setelah tanda panjang diikuti oleh huruf hamzah. Kemudian yang kedua, setelah tanda panjang diikuti oleh huruf yang sukun. Dan yang ketiga, setelah tanda panjang diikuti oleh huruf yang bertasdid. Contoh, tanda panjang yang diikuti oleh hamzah. Qul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua, tanda panjang diikuti oleh huruf sukun atau disukunkan. Contoh, al-ana, atau bisa di akhir-akhir kalimat. Rabbil alamin. Jadi mi dibaca panjang karena kita menemukan huruf sukun. Yang ketiga, tanda panjang diikuti oleh huruf tasdid. Contoh, al-haqqah, atau kalau dalam surat Al-Fatihah, waladdallin. Mo dibaca panjang, suaranya tidak diayunkan karena setelah tanda panjang diikuti oleh huruf yang bertasdid. Yang kedua, pada tahapan pertama adalah kesalahan pada gunnah. Seringkali gunnah pengucapannya tergesa-gesa. Oleh karena itu, cara memperbaikinya, ingat baik-baik, setiap kita menemukan nun tasdid, mim tasdid, nun mati, tanwin, mim mati bertemu dengan ba, tahan suaranya, tidak boleh tergesa-gesa. Sekali lagi, ingat betul kaidah ini, dihafalkan. Setiap menemukan nun tasdid, mim tasdid, nun mati, tanwin, mim mati bertemu dengan ba, tahan suaranya, tidak boleh tergesa-gesa. Contoh, tarmihim bihijaratin min sijil. Kita tidak boleh membaca seperti ini. Tarmihim bihijaratin min sijil. Di sana ada mim mati ketemu ba, kemudian ada nun mati, kemudian ada mim tasdid yang dibaca secara tergesa-gesa. Kita perhatikan atau kita praktekkan di dalam surat Al-Fil dan surat An-Nas.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل. ترميهم بحجارة من سجيل. Jadi tidak boleh baca tarmihim bihijaratin min sijil, tapi ditahan suaranya, tidak tergesa-gesa. Tarmihim bihijaratin min sijil. Silakan. ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم كعصف مأكول. Surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. Tidak boleh dibaca Qul a'udzu birabbin nas. Tetapi ditahan suaranya ketika mengucapkan nun tasydid seperti ini. Qul a'udzu birabbin nas. قل أعوذ برب الناس. Malikin nas. ملك الناس. Ilahin nas. إله الناس. Min syarril waswasil khannas. من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. من الجنة والناس. من الجنة والناس. Poin ketiga pada tahapan pertama adalah kesalahan di dalam mengucapkan vokal, yaitu huruf fathah yang sering tidak jelas pengucapan vokal A-nya. Contoh, a'udzu sering dibaca a'udzu. Huruf A misalkan dibaca jadi A. Atau kasrah huruf I dibaca dengan E. Seperti kalimat ara'aita seringkali dibaca menjadi ara'aita. Atau kalimat au kasayyibin sering dibaca menjadi au kasayyibin. Au. Sehingga ingat baik-baik, poin ketiga pada tahapan pertama adalah menyempurnakan vokal ketika kita membaca Al-Quran. Caranya, ketika kita membaca huruf yang berharokat fathah, maka kaidahnya adalah fathul fammi fathan tamam. Buka rongga mulut kita dengan bukaan yang sempurna. Contoh, ba, ta,
la. Tidak dibaca ba, ta, la. Atau ketika mengucapkan huruf dhammah, maka kaidahnya adalah dhammu syafataini dhamman muhkaman. Dimonyongkan kedua bibir kita dengan monyong yang sempurna. Tidak diucapkan u. Yadkhuluna. Tidak dibaca yadkhuluna. Atau a'udzu. Tidak dibaca a'udzu. Itu poin ketiga pada tahapan pertama. Poin keempat pada tahapan pertama adalah kesalahan di dalam mengucapkan huruf-huruf yang sukun. Di antara kesalahan yang sering terjadi, seringkali ketika seorang membaca huruf sukun, terdengar suara pantulan, atau yang sering disebut dengan istilah qalqalah. Contoh, ghairil maghdubi alaihim. Kalimat maghdu yang semestinya tidak mantul sering dibaca dengan mantul. Maghdu. Atau kalimat fi tadlil seringkali dibaca fi tadlil. Fi tadlil. Oleh karena itu, ingat baik-baik, setiap menemukan huruf sukun, suara kita harus mengalir dengan lembut, tidak boleh mantul, kecuali 5 huruf saja. Pertama, huruf ba, kedua huruf ja, ketiga huruf da, keempat huruf to, dan kelima huruf to. Sehingga sering untuk memudahkan kelima huruf qalqalah ini disingkat menjadi sebuah kalimat yang mudah diingat, baju di toko. Tahapan kedua adalah pengucapan huruf-huruf hijaiyah. Kaidahnya, seseorang dikatakan fasih di dalam mengucapkan huruf hijaiyah ketika dia mampu mengucapkan setiap huruf sesuai dengan makhraj dan sifat-sifat yang dimilikinya. Mari kita latih bersama pengucapan huruf dari A sampai Ya dan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada huruf-huruf tersebut. Yang pertama adalah huruf A. Makhraj ketika mengucapkan huruf A berada pada tenggorokan yang terjauh. A, I, U, Ba. Perhatikan. A, I, U, Ba. Perhatikan latihan berikut ini. A, I, U, Ba. U, an, ani, a. Na minal mu'ni ma'i an ani a. Kesalahan pada huruf A biasanya sering terjadi ketika bertemu dengan huruf Ain, sehingga antara huruf Hamzah dengan A seringkali saling mempengaruhi. Contoh, a'udzu yang mestinya dibaca A berubah menjadi a'udzu. Tidak boleh a'u tetapi a'udzu. Tidak dibaca an'amta, akan tetapi an'amta. Tidak an'amta, tapi an'amta. Yang kedua, huruf ba. Huruf ba dikeluarkan dengan cara merapatkan kedua bibir kita. Ba, bi, bu. Ketika mati, maka terdengar suara pantulan. Bab. Kesalahan sering terjadi. Seringkali ba lupa untuk dipantulkan suaranya. Perhatikan latihan berikut ini. Babi bu bab. Buban bani bab naminal mubni mabiban bani ba. Berikutnya huruf ta.
keluar dengan menyentuhkan ujung lidah kita dengan gusi-gusi gigi seri bagian atas. Ta. Kemudian huruf ta ketika diucapkan terdengar ada nafas yang mengalir, atau dalam ilmu tajwid disebut dengan sifat al-hamas. Perhatikan, ta, ti, tu, bat. Tidak boleh membaca huruf ta misalkan dengan menyentuhkan ujung lidah dengan gigi kita. Ta, ti, tu, bat. Itu kesalahan pertama. Yang kedua, nafasnya tidak mengalir. Bat, ta, bat. Mestinya ta, bat, tab, bat. Perhatikan latihan di dalam irama berikut. Ta, si, tu, bat, tu, tan, tanitat, naminal mut, nimati, tan, tanita. Berikutnya huruf sa. Sa dikeluarkan dengan menyentuhkan ujung lidah kita dengan dinding dua gigi seri bagian atas. Diucapkan dengan suara dan nafas yang terdengar mengalir. Sa, si, su, bas. Biasanya huruf sa terjadi kesalahan pada suara yang tidak mengalir. Jadi sekedar nafas yang mengalir. Sa, si, su, bas. Atau lidah yang keluar terlalu panjang. Sa. Jadi yang tepat adalah ujung lidah disentuhkan dengan dinding dua gigi seri bagian atas. Sa, si, su, bas. Perhatikan latihan berikut ini. Sa, si, su, bas. Su, san, sanisas, naminal muslimasi, san, sanisa. Selanjutnya adalah huruf ja. Dikeluarkan dengan menyentuhkan tengah-tengah lidah dengan langit-langit. Ja, ji, ju, baj. Kesalahan yang sering muncul ketika mengucapkan huruf ja adalah mengalirnya nafas. Ja. Ada nafas yang mengalir. Ja. Ci, cu, baj. Padahal kalau kita melihat sifat yang dimiliki huruf ja, dia tidak boleh mengalir nafas. Karena sifatnya al-jahr, lawan dari al-hamas. Bisa Anda perhatikan buku pedoman tahsin yang telah kami susun. Ja, ji, ju, baj. Perhatikan latihan berikut. Ja, ji, ju, baj. Ju, jan, jani, jajna, minal, mujani, maji, jan, jani, ja. Berikutnya adalah huruf ha. Huruf ha dikeluarkan dari tengah-tengah tenggorokan. Tengah-tengah tenggorokan. Ha, hi, hu, bah. Kesalahan yang paling sering ketika mengucapkan huruf ha adalah seringkali terpengaruh dengan huruf ha. Perhatikan latihan berikut ini. Ha, hi, hu, bah. Huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Selanjutnya adalah huruf kha. Kha dikeluarkan dari pangkal tenggorokan. Kha. Pangkal tenggorokan. Diucapkan dengan mengalir nafas. Atau lebih praktisnya, pengucapan huruf kha persis terdengar seperti orang yang tidur dalam keadaan mengorok.
kha, khi, khu, bakh, kha. Demikian. Perhatikan latihan berikut ini. Kha, khi, khu, bakh, khu, khan, khani, khakh, naminal, mukhni, makhi, khan, khani, kha. Kesalahan berikutnya pada huruf kha adalah suara yang tidak menebal. Padahal huruf kha memiliki sifat al-isti'la. Ada sebuah kaidah, kulul musta'la al-mufakhmah. Semua huruf yang memiliki sifat al-isti'la mesti diucapkan dengan suara yang tebal. Perhatikan, diucapkan dengan suara yang tebal, bauh, tidak bah, tapi bauh, aukho, tidak akho. Kha, khu, bauh, tidak kha, khu, bah, tapi bauh, menebal suaranya. Selanjutnya, pengucapan huruf da. Da diucapkan dengan menyentuhkan ujung lidah kita dengan bagian gusi-gusi dua gigi seri bagian atas. Da. Nah, kesalahan yang sering dilakukan adalah menyentuhkan ujung lidah dengan langit-langit. Da. Kemudian kesalahan berikutnya yang sering muncul adalah melupakan sifat qalqalah yang dimiliki oleh huruf da. Perhatikan contoh berikut ini. Dadi, du, bad, du, dan, dani, dad, naminal, mudni, madi, dan, dani, da. Selanjutnya huruf za. Diucapkan dengan menyentuhkan ujung lidah dengan dinding dua gigi seri bagian atas seperti kita mengucapkan huruf sa. Ujung lidah boleh ditampakkan ataupun tidak nampak. Perhatikan latihan berikut ini. Zazi, zubar, zudan, zani, zarna, minal, muzni, mazizan, zanida. Kesalahan berikutnya yang suka terjadi ketika mengucapkan huruf za adalah suara yang seringkali tertahan ketika diucapkan dalam keadaan sukun, atau suara seringkali dipantulkan. Contohnya, wa id qala, atau kesalahan kedua, wa id qala. Yang tepat adalah suara dialirkan dengan lembut. Wa id qala. Tidak wa id qala atau wa id qala. Yadzakkar, tidak yadzakkar. Yadzakkar. Berikutnya adalah huruf ra. Diucapkan dengan menyentuhkan punggung lidah dengan langit-langit. Ra, ri, ru, baru. Perhatikan latihan berikut. Rari, rubar, rurarwani, rarna, minal, murni, mari, rarwani, ra. Selanjutnya, huruf za. Diucapkan dengan cara ujung lidah kita berada di antara dua gigi seri bagian atas dan bagian bawah. Za. Menyerupai dengan pengucapan huruf Z di dalam huruf Latin. Tetapi ingat, huruf za bersifat al-jahr. Artinya, ketika kita mengucapkan huruf za, suara kita mengalir, akan tetapi nafas tidak boleh mengalir. Contoh yang salah seperti ini, za, zi, zu. Seharusnya nafasnya tidak mengalir. Za, zi, zu, baz. Perhatikan latihan berikut ini. Za, zi, zu, baz.
zu zan zani zazna minal muzni mazizan zaniza. Berikutnya huruf sa diucapkan sebagaimana kita mengucapkan huruf sa, yaitu ujung lidah di antara dua gigi seri kita. Sa, si, su. Di antara sifat yang menonjol ketika kita mengucapkan huruf sa atau huruf sin adalah sifat as-safir, di mana ketika kita mengucapkan huruf sa ada suara tambahan yang menyerupai dengan suara belalang. Sa, si, su. Perhatikan latihan berikut ini. Sa, si, su, bas, su, san, sani, sasna, minal, musni, masi, san, sanisa. Berikutnya huruf sya. Sya dikeluarkan dengan cara mengangkat tengah lidah kita ke langit-langit. Asya. Dan sifat yang dimiliki oleh huruf sya yang paling nampak adalah apa yang disebut dengan sifat at-tafashi, yaitu menyebarnya angin di dalam mulut kita. Asya, asyi, asyu. Perhatikan latihan berikut ini. Syashi, syubash, syushan, shani, shashna, minal, mushni, mashishan, shanisha. Selanjutnya adalah huruf sa. Huruf sa sama seperti huruf sin dan huruf za, yaitu lidah berada di antara dua gigi seri. Al-sa. Untuk memudahkan pengucapan huruf sa, perhatikan sifat as-safir yang dimiliki oleh huruf sa, yaitu suara tambahan yang terdengar menyerupai dengan suara angsa. Al-fa, al-fa, al-fi, al-fu, al. Ya, jadi terdengar seperti ada suara angsa. Auf, 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 auf. Perhatikan latihan berikut ini. Fa, fi, fu, auf, fu, fa, fa, ni, fa, minal, musni, fi, fa, ni, fa. Dan ingat, ketika kita mengucapkan huruf fathah, maka bibir kita tidak boleh diucapkan dengan monyong atau dikumpulkan ke depan. So, satu hal yang mesti kita ingat, setiap mengucapkan huruf fathah, maka dibuka rongga mulutnya dengan sempurna. So, tidak ada huruf fathah yang diucapkan dengan cara memonyongkan dua bibir kita. So, so, termasuk huruf ra diucapkan dengan membuka rongga mulut kita. Ra tidak ro atau bo. Terbuka rongga mulut kita.